Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada acara kuliah alat mesin pertanian. Pada pertemuan ini akan kita bahas yaitu mengenai alat pengolahan tanah kedua. Dalam hal ini adalah garu atau harrow, land roller, dan pulverizer. Nah, sebelumnya kita ulang sedikit ya. Jadi alat pengolahan tanah itu sebenarnya ada dua macam secara garis besar. Ada istilahnya alat pengolahan tanah pertama dan ada alat pengolahan tanah kedua. Alat pengolahan tanah pertama adalah bajak singkal atau moldboard plow, bajak piring, disc plow, bajak pisau berputar atau rotary plow, bajak chisel plow, bajak subsoil plow, dan bajak raksasa giant plow. Alat pengolahan tanah pertama ini biasanya fungsinya adalah untuk membalik tanah, terus juga membasmi gulma, secara umum seperti itu. Hasil pengolahan alat pertama ini bongkarnya masih kasar sehingga belum siap tanam, maka adalah alat pengolahan tanah kedua. Jadi alat pengolahan tanah kedua ini bertujuan untuk lebih menghancurkan tanah hasil pengolahan tanah pertama sehingga menjadi kondisi yang siap tanam. Alatnya yaitu garu, yang kedua adalah land roller dan pulverizer. Alat pengolahan tanah kedua ini dilakukan setelah pembajakan, artinya setelah pengolahan tanah pertama. Dengan pengolahan tanah kedua, maka kondisi tanah menjadi gembur dan rata. Gembur dalam artian yaitu menjadi ukurannya lemah, halus ya, dan permukaannya rata, jadi nggak bergelombang lagi. Nah, di sini sudah dilakukan pengolahan tanah kedua. Terus tata air diperbaiki, artinya kalau misalnya ada hujan atau diberikan disiram dengan air, maka dia bisa menyerap air. Jadi airnya tidak mengalir di permukaan saja, tapi bisa meresap ke dalam pori-pori tanah. Karena ukurannya sudah lebih kecil. Terus sisa-sisa tanaman atau tumbuhan pengganggu itu dihancurkan dan dicampur dengan lapisan tanah atas. Jadi dihancurkan sebagai tambahan untuk pupuk tentunya. Terus kadang-kadang juga diberikan kepadatan tertentu pada permukaan tanah. Jadi ada yang biar enggak tanahnya biar enggak kemana-mana, jadi biasanya dipadatkan sedikit. Terus juga ada yang dibuat gulutan atau alur untuk tanaman tertentu. Jadi misalnya tanaman kacang tanah, kadang-kadang diberikan gulutan. Juga misalnya untuk bawang merah dan sebagainya, kadang-kadang ada tanaman yang memang perlu adanya gulutan. Nah, jenis pengolahan tanah kedua, jenis alatnya ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah garu. Nah, garu di sini juga ada 5 macam ya. Ada namanya garu piring atau disc harrow, ada garu pacu splice tooth harrow, garu pegas spring tooth harrow, garu rotary, dan ada juga garu khusus. Itu adalah macam-macam alat pengolahan tanah kedua. Untuk yang pertama kita bahas yaitu garu piring. Garu piring ini dapat digunakan sebelum pembajakan. Jadi sebelum pengolahan tanah pertama ada juga yang menggunakannya garu piring. Tujuannya apa? Yaitu untuk memotong rumput-rumput pada permukaan tanah, untuk menghancurkan permukaan tanah dan lebih berhubungan dengan tanah dasar. Jadi ada yang ini menghancurkan tanah, menghancurkan sisa-sisa tanaman juga ini. Jadi hanya fungsinya adalah menghancurkan, bukan membalik tanah. Kalau tujuan pengolahan tanah pertama adalah membalik tanah ya, membalik gulma dengan cara membalik tanah. Tapi kalau ini hanya menghancurkan saja. Jadi ada yang di perusahaan-perusahaan tertentu menggunakan garu piring dulu, garu piring, baru menggunakan bajak, baru garu lagi. Jadi kalau misalnya di perkebunan tebu, kadang kita temui seperti itu. Dapat juga garu piring digunakan untuk penyiangan. Penyiangan artinya membasmi gulma ya, atau juga untuk menutup biji-bijian yang ditanam secara sebar. Jadi tentunya garunya ukurannya atau cara perlakuannya berbeda.
Pembagian garu piring dari segi penarikan oleh traktor ini ada dua macam. Jadi pembagian garu piring maksudnya dari segi penarikan oleh traktor. Jadi ada namanya tipe tarik atau trailing disc harrow, ada juga yang tipe mounted disc harrow. Nanti di gambar terakhir ada gambarnya ya. Kalau tipe tarik berarti hanya ditarik saja, tapi kalau tipe mounted maka naik turunnya disc harrow dikendalikan oleh mengikuti traktor gitu ya. Terus juga ada pembagian garu piring dari segi pelemparan tanahnya. Nah, ada yang hanya melempar ke satu sisi saja disebut dengan aksi tunggal atau single action. Ada juga yang ke arah kedua arah gitu ya di sini. Jadi namanya aksi ganda atau double action. Terus ada lagi apabila posisi garu piring dalam penggandengannya dengan traktor menyamping, maka dinamakan posisinya garu offset gitu ya. Jadi sebagian besar adalah garu offset. Nah, bagian-bagian dari garu piring ini ada beberapa bagian, yaitu ada namanya piringan atau dish, ada juga namanya as atau geng atau arbor bolt ya, ada juga namanya rangka frame, ada yang namanya bantalan atau bearing, ada yang bagian bumper, ada yang kotak pemberat, dan ada pembersih tanah, jadi itu scrapernya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari garu piring. Piringan dapat bersisi rata, artinya halus permukaannya. Ada juga yang bergerigi, ada takik-takiknya. Itu yang bergerigi. Piringan yang bergerigi biasanya digunakan pada lahan yang mempunyai banyak sisa-sisa tanaman. Jadi untuk memotongnya akan lebih bagus hasilnya dibanding dengan yang rata. Jadi yang bergerigi digunakan untuk yang banyak sisa tanaman ini. Ukuran umumnya berkisar antara 45 sampai 60 cm diameternya ini ya. Jadi diameternya bisa sampai 60 cm. Sedangkan untuk tugas berat itu bisa sampai lebih tinggi sampai 70 cm. Jadi ukurannya lebih gede. Piringan dipasang pada suatu as yang berbentuk persegi dengan jarak antara 15 sampai 22 cm atau bisa sampai 30 untuk tugas berat tadi. Dan masing-masing dipasangkan oleh spool ya, gelondong spoolnya. Masing-masing as atau gang diikat ke rangka melalui standar yang berdiri pada bantalan. Untuk garu yang ringan, satu as mempunyai 2 bantalan, sedangkan yang berat lebih dari 2 bantalan. Jadi ini garu yang besar-besar. Terus pada ujung as di bagian cembung, piringan tempatkan bumper, yaitu berupa besi tuang yang cukup kuat untuk menahan atau menambah tekanan ke samping. Jadi ada itu. Apabila garu piring tidak cukup berat untuk memecah tanah, maka dapat ditambahkan dengan beban yang ditempatkan pada kotak pemberat. Jadi biasanya ada tambahan. Jadi kalau misalnya tidak bisa masuk ke tanah, terlalu ringan ya, ditambahkan dengan pemberat. Pemberatnya bisa berupa besi ya, atau mungkin ya pokoknya yang bisa berat lah, mungkin pasir atau pasir diikat di karung, tambahkan di atasnya. Untuk membersihkan tanah yang melekat pada piringan, biasanya setiap piringan dilengkapi dengan penggeruk tanah ya atau scraper, seperti yang ada di dalam baja piring ya. Jadi ada scrapernya. Itu masing-masing piringan ada. Untuk tipe-tipe baja tadi ya, ini adalah tipenya mounted. Mounted itu adalah cara penggandengannya. Jadi menggunakan 3 titik penggandeng ini, 3 point hit ya. Di mana bebannya baja ini pada saat transport dia dibebankan kepada traktor. Jadi ini dikendalikan oleh traktor melalui hidroliknya naik turun ya. Jadi ini ada namanya lower link, ada upper link. Ini yang namanya tipe mounted. Jadi dia terikat ke traktor, bebannya ditanggung traktor. Terus ada namanya aksi tunggal, single action. Artinya baliknya adalah hanya ke samping ya, single action. Terus piringan depan bergerigi, piringan belakang rata. Jadi yang bergerigi yang depan ini tadi tujuannya adalah untuk menghancurkan seresah-seresah itu ya. Atau mungkin bisa juga tanah-tanah yang kasar.
dia akan lebih mudah hancur menggunakan gerigi-gerigi ini. Nah, yang belakang adalah untuk meratakan. Nah, di sini ini frame-nya ini ya, ini frame-nya. Ini ada porosnya di sini, jadi ya. Terus di sini ada scraper-nya ini. Scraper ini gunanya adalah untuk membuang tanah yang menempel, yang lengket. Jadi ini yang pertama adalah tipe mounted aksi tunggal, piringan depan berdiri, belakang rata. Terus ada lagi yaitu tipe mounted. Ini juga sama ya. Aksi tunggal sama dengan yang sebelumnya. Cuma ini apa? Piringan depan dan belakang bergerigi semua. Jadi seperti ini. Ini bergerigi. Jadi yang ini buangnya ke kanan, kalau ini ke kiri. Kembalikan lagi. Ini menggunakan 3 titik penggandeng. Terus ada lagi yaitu tipe mounted juga sama. Ini menggunakan 3 titik penggandeng. 1, 2, 3 ini. Terus aksi ganda ya, double action. Jadi yang di sini buang ke kanan, ini ke kiri. Yang ini kembalikan lagi. Tapi ini yang tipenya apa ini? Piringannya depan dan belakang bergerigi semua. Jadi ini yang berikutnya seperti ini. Terus ada lagi yang ini yang katakan tipe trailing ya. Tipe trailing itu tipenya tarik. Jadi ini gandeng di drawbar traktor. Ditarik saja. Nah, selama transport bebankan ke sini. Ada roda transport ini. Nah, ini juga bisa dinaik turunkan pada saat beroperasi. Jadi kalau misalnya di jalan raya, tentunya ya ini harus turun ke bawah sehingga posisi bajaknya akan naik. Tapi pada saat beroperasi di lapangan, ini dinaikkan sehingga bajaknya turun. Ini aksinya ada ganda ya, double action. Terus piringan depan dan belakang bergerigi. Jadi ini bergerigi, ini juga bergerigi. Jadi depan belakang bergerigi. Nah, untuk pengaturannya ini ya, pada selama ini ada namanya selang hidrolik. Ya, tadi itu fungsinya adalah untuk menaik turunkan relatif terhadap roda ini. Jadi kalau pada saat di lahan ya tentunya harus diturunkan piringannya, yang roda karetnya ini harus naik. Tapi pada saat jalan raya gantian. Gitu ya. Yang ini adalah tipe tarik atau trailing. Seperti yang sebelumnya tadi. Aksinya ganda, double action. Terus piringan depan dan belakang bergerigi semua. Depan bergerigi, belakangnya adalah rata. Nah itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai garu piring. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.